Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ila safa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zikran jami' ikhwani wa sahabati wa tabi'in. Muhammad Sallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an fil mushafi, pada mushaf, pada al-mushaf, di Quran yang dicetak, ya, mushaf yang ya, jadi kitab. Itu afdalu, lebih utama, minal qiraati, dari baca Al-Quran, min hifdzihi, secara hafalan. Jadi membaca Al-Quran dengan melihat mushaf ya, lebih utama daripada membaca Al-Quran dengan hafalan. Ya, contoh kalau kita baca Yasin, ya sebaiknya melihat Al-Quran, ya, mushafnya, ya, mushaf Al-Qurannya. Ya walaupun kita hafal, nah, hafalan ini dipakai ya sewaktu-waktu mungkin kita tidak bisa ya, membawa mushaf Al-Quran, ya, jadi kita membaca secara hafalan. Ya, kalau saya contohkan yang sering, mungkin daripada kita ngelamun ketika nyupir, ya, jadi kita bisa membaca Yasin secara hafalan, ya, dengan nyupir kendaraan, nyupir mobil. Jadi hakadha, ini adalah qaulul ashabuna, ya, pandangan, pendapat menurut para sahabat kami, katanya pengarang kitab Al-Adhkar ini, wa huwa masyhur anis salaf radhiyallahu anhum. Pendapat ini adalah yang masyhur dari para ulama salaf, semoga mereka diridhai oleh Allah, ya. Jadi pendapat para ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, ya, itu membaca Al-Quran dengan melihat mushaf lebih utama daripada membaca Al-Quran dengan hafalan. Wahada, yang ini laisa, bukan ala itlaqihi, secara mutlak, tapi tidak secara mutlak, maksudnya tidak harus, ya. Bal, akan tetapi
ingkana liqari'i, bagi orang yang membaca Al-Quran, min hifdzihi, dengan menghafalnya, itu yahsulu lahu, lebih mantap, lebih berhasil, maksudnya lebih mantap, minat tadbiri, untuk tadabbur. Dengan hafalan itu ternyata lebih mantap konsentrasi untuk bisa mengangan-angan arti, watafkir, dan berpikir, wajam'ul qalbi wal basari, dan mengumpulkan komunikasikan antara hati dan penglihatan. Jadi dengan hafalan itu hati dan matanya itu bisa menyatu. Aksaru mimma lebih banyak daripada yahsulu minal mushaf, jadi daripada berhasilnya ketika melihat mushaf, membaca dengan melihat mushaf, fal qiraatu minal hifdzi afdalu, maka membaca dengan hafalan itu afdalu, lebih utama. Jadi pendapat yang masyhur tadi, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih utama daripada membaca dengan hafalan. Pendapat ini tidak mutlak, tidak menjadi suatu keharusan. Tetapi jika orang yang baca Al-Quran dengan hafalan itu lebih mantap, lebih mengkonsentrasikan, lebih banyak bisa tadabbur, mengenang artinya, bisa berpikir dengan ayat-ayat yang dibaca secara hafalan itu, kalau itu lebih banyak semacam itu konsentrasinya, maka fal qiraatu minal hifdzi afdalu, maka membaca Al-Quran dengan hafalan itu afdalu, lebih utama. Wa ini istawaya, tapi apabila sama-sama, faminal mushaf afdalu, maka membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu afdalu, lebih utama. Wa hadza muradu as-salaf, ini adalah yang dimaksud daripada ulama-ulama salaf. Saya ulangi lagi supaya tidak salah paham karena memahaminya. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf Al-Quran itu lebih utama daripada membaca dengan hafalan. Tetapi kalau dengan hafalan, membaca Al-Quran dengan hafalan itu lebih bisa berkonsentrasi, lebih mantap untuk bisa tadabbur, bisa tafkir, bisa mengumpulkan, jadi mengkonsentrasikan antara hati dan penglihatan, maka membaca Al-Quran dengan hafalan itu lebih utama. Tapi kalau sama-sama, andaikan membaca dengan melihat bisa konsentrasi, untuk tadabbur dan tafkir, dan menghafal juga sama-sama bisa konsentrasinya, maka pendapat ulama-ulama terdahulu, pendapat as-salaf itu adalah faminal mushaf afdalu,
Jadi membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih utama. Faslun, fasal, ja'at asara bifadilati raf'is sauti bil qiraah. Ya, jadi datang atau telah banyak yang menyebutkan dari hadis tentang keutamaan ya, raf'us sauti bil qiraah, meninggikan, mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Wa asar bifadilatil israr, juga begitu banyak ya, hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran dengan sir ya. Jadi tidak dikeraskan, tidak dengan suara keras. Qalal ulama'u, para ulama berpendapat, wal jam'u bainahuma annal asrara ab'adu minar riya. Ya. Mana yang lebih baik di antara keduanya, apakah dikeraskan ya, atau disirrikan ya, atau tidak keras? Sebutkan annal asrara, bahwasanya sir ya, yang tidak dikeraskan itu, kalau ab'adu minar riya, dengan tidak mengeraskan itu jauh dari riya, berarti supaya tidak riya gitu. Jadi supaya kita tidak kepingin ya, ingin mendapat pujian orang yang mendengarkan ya, karena siri tidak didengar orang, fawa afdalu ya, itu lebih utama fi hak ya, dalam kebenaran, dengan hak may yakhafu dzalika, bagi orang yang takut untuk itu, untuk berbuat, untuk melakukan riya. Jadi membaca Al-Quran dengan sir, tidak dikeraskan, dengan alasannya atau keinginannya supaya tidak riya, maka itu lebih utama ya. Dia khawatir kalau saya membaca dengan keras ya, dengan suara ya, yang keras, banter, itu nanti orang lain memuji ya, orang lain ya, akan memujinya ya, atau dirinya kepingin agar supaya orang lain yang mendengar memuji ya. Itu namanya riya. Nah, agar supaya tidak riya ya, orang itu takut untuk berbuat riya ya, dibaca dengan sir ya, dibaca dengan sir ya. Memang kebaikan itu kalau sudah didasari dengan riya ya cuma-cuma, tidak ada balasannya di sisi Allah. Yang merusak amal kebaikan kita itu adalah riya ya, jadi salah satunya adalah riya ya, jadi tidak mukhlisina lahuddin ya, tidak ikhlas ya, kepingin dipuja orang lain, kepingin pamer ya, kalau dia membaca Al-Quran atau kalau dia suaranya baik ya. Tetapi fa'ilam yakhaf ar-riya al-jahru afdal. Tapi kalau dia bisa menjaga ya, walaupun dia keras ya, orang yang baca Al-Quran itu yang mengeraskan suaranya, dia bisa menjaga dirinya tidak ya, melakukan riya ya.
Jadi sudahlah diabaikan orang lain, orang yang mendengarkan nggak kepingin dipuja, ya, dia benar-benar bisa ikhlas, ilam yakhaf ya, fal jahru afdalu, maka jahar itu lebih utama. Di ngapunten nggak bawa kacamata ya. Jadi kalau bisa menjaga dari riya, ya, orang membaca atau kita membaca Al-Quran dengan keras itu lebih utama. Tapi kalau kita takut, ya lebih baik sirri, gitu nih. Sebab dengan jahar itu, ya, yastaratu Allah yu'di, ya, wa ghairihi min fadli min musallin au naimin, ya. Jadi dengan mengeraskan suara itu tidak mengganggu orang lain, min musalli, dari orang yang sholat, ya, au naimin, atau orang yang tidur. Memang waktunya tidur, waktunya istirahat. Jangan kita baca Al-Quran keras melalui pengeras suara, ya. Jadi syaratnya itu, jadi membaca Al-Quran dengan keras, mengeraskan suara, ya itu lebih utama, dengan syarat tidak mengganggu orang yang sholat. Kalau ada orang yang sholat, kalau kita di masjid, ya, dengan suara kita yang keras bisa mengganggu kekhusyuan. Nah ini lebih baik jangan dikeraskan, ya. Dibaca sirri. Au naimin, atau mengganggu orang yang tidur. Memang pada waktu tidur, waktu istirahat, ya, jangan baca Al-Quran, ya, dengan keras, dengan suara yang lantang, ya. Wa dalilu fadilatil jahri annal amala fihi aksara. Dalil tentang keutamaan membaca Al-Quran dengan jahar, dengan keras itu, ya, annal amala, sungguhnya perbuatannya demikian, fihi, ya, di dalamnya, aksara, lebih banyak. Jadi dasar atau dalil tentang keutamaan baca Al-Quran dengan jahar itu ternyata lebih banyak. Wali annahu, karena dengan membaca Al-Quran secara jahar, secara keras itu, ya ta'adda mahu ila ghairihi, wali annahu yuqidu qalbal qari, ya, punya manfaat, ya, jadi banyak sekali, ya, antara lain, ya, untuk bisa menghidupkan hati, ya, orang yang membaca Al-Quran. Jadi supaya hatinya sambung, hatinya tidak tidur, ya. Itu dengan membaca Al-Quran secara jahar, secara keras, sehingga hatinya nggak tertidur, hatinya bisa bangun, ya, bisa ikut konsentrasi, ya, dengan bacaannya. Wa yajma'u himmata ilal fikri, dan untuk bisa konsentrasi pentingnya untuk berpikir, ya.
Jadi dengan baca keras, ya, ulangi, bisa menghidupkan hati orang yang membaca, dan juga gitu bisa berpikir yang baik. Wa yusrifu sami'ahu ilahi, begitu pula ya, pendengarannya, ya, jadi bisa mendengarkan dengan baik, ya, dengan konsentrasi, dengan ya, kenikmatan sendiri ya, ketika orang itu mendengarkan, bisa mendengar bacaan Al-Quran, ya. Kemudian wali annau, dan bahwasanya juga dengan membaca Al-Quran secara jahar, tujuratun nau, bisa membangunkan orang tidur. Memang kalau sudah waktunya bangun, ya, supaya orang itu nggak tidur, ya, dengan baca Al-Quran, sudah waktunya ya kita bangun. Ya, kalau di sini perkiraannya kurang setengah jam sebelum subuh, 30 menit. Ya. Di 30 menit itu biasanya sudah pengeras suara di masjid-masjid, ya, secara biasa di daerah kita itu sudah dibunyikan, ya, dan tidak masalah, ya, dan tidak masalah. Jadi jangan sampai ngikuti pro kontranya regulasinya Kementerian Agama. Ya, yang sudah kita lakukan insya Allah sudah baik, dan insya Allah tidak mengganggu ya kepada orang-orang sekitar masjid atau musola, karena sudah terbiasa, ya, dan itu sebagai juga pengingat bahwa sudah waktunya ya, mau subuh, ya, jadi supaya orang yang tidur itu ya, tidak lelap, ya. Wa yazidu fin nasyati wa yuqidu ghairihi min naimin wa ghafilin, ya. Jadi dengan membaca Al-Quran secara jahar, ya, itu bisa menambah giat, motivasi, ya. Jadi memang ada orang itu yang membaca Al-Quran dengan banter itu lebih semangat, ya, lebih semangat. Tapi kembali tadi seperti awal keterangan, harus bisa menjaga dari riya, ya. Jadi jangan sampai tidak ikhlas, ya. Dan juga begitu dengan membaca secara keras supaya nggak ngantuk. Yang membaca itu supaya nggak ngantuk. Kalau tadi kan supaya bisa menggugah, membangunkan orang lain. Nah, di sini supaya al-qari, orang yang membaca itu ya itu tidak ngantuk. Jadi bisa membangunkan orang yang tidur. Kemudian yang kedua yang sama dengan ya ini, supaya yang membaca itu juga tidak tertidur. Sebab kalau kita capek, mohon maaf ya, jadi kalau sudah agak capek membaca Al-Quran itu, kalau nggak dikeraskan ngantuk, ya bisa nyeliut, ya. Sehingga nggak tahu tadi sampai mana, ya, sampai ayat berapa, ya. Jadi kadang-kadang begitu. Jadi kalau seharian ya aktivitasnya tinggi, ya, kemudian selama hari baca Quran itu bisa nyeliut, tidur, ya, karena sudah capek, ya, matanya ngantuk, ya, sehingga kalau baca gak keras itu bisa ya tidur, ya, nyeliut, ya.
sehingga kadang-kadang nggak tahu sampai ayat berapa yang dibaca. Famata hadara syai'un min hadhihi an-niyatu wal jahru afdalu. Ya. Jadi bagi orang yang bisa memang menghadirkan, ya istilahnya menata, ya, dari hati terhadap sesuatu yang tadi tidak boleh, yaitu riya. Jadi bisa benar-benar, ya, dengan membaca Al-Quran itu memang menghadirkan niatnya untuk benar-benar membaca Al-Quran secara keras tadi itu, hatinya ya dengan niat yang benar-benar ikhlas, ya, fal jahru afdalu, maka membaca Al-Quran secara jahar, ya, secara keras itu lebih utama. Ya. Sehingga jangan kita mudah berpendapat atau ngomongin orang lain, malah itu tidak baik. Ya punya orang itu punya keinginan sendiri-sendiri. Ya. Jadi ada orang baca Quran kok nggak banter, ya jangan dirasani. Ya. Mungkin khawatir didengar orang lain, salah, jangan begitu. Ya memang dia punya kekhawatiran untuk menjaga riya supaya tidak riya. Ya. Yang satu kok baca Al-Quran banter, ya, terus ya jangan dirasani itu ngisok maca dhewe ya, maca Quran dibanter-banterno. Ya, jadi punya keutamaan sendiri-sendiri, ya. Tapi memang yang lebih utama menurut ulama salaf, ya, baca jahar itu lebih utama. Ya, kalau memang bisa kita menata niat kita, ya, supaya tidak timbul ria'an nas, ya, supaya tidak timbul pamer, ya. Jadi kalau sudah bisa menata niat dengan jahar itu lebih utama, ya, lebih utama. Karena pada pasal sebelumnya tadi disebutkan bahwa membaca Al-Quran, ya, maksudnya dengan melihat, ya, ataupun dengan hafalan itu ada, ya, tempatnya sendiri-sendiri, ya. Jadi menurut juga bagi orang yang baca Al-Quran, ya. Nah, kalau orang itu membaca Al-Quran secara hafalan pelan, nggak sambung-sambung, tidak lancar, lancarnya dengan keras, ya nggak masalah. Ya. Ya, memang dengan suara keras itu dia bisa membaca Al-Quran secara hafalan dan lancar. Ya. Tetapi kembali lagi, semua ibadah yang kita lakukan harus didasari wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Jadi itu para jamaah rahimakumullah, tata cara atau adab di dalam kita membaca Al-Quran, ya, di antaranya pada pagi hari ini ada dua hal yang perlu kita fahami, ya. Jadi yang pertama tadi, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih utama daripada baca Al-Quran dengan hafalan. Nah, tapi kalau pada tempat-tempat tertentu kita nggak bisa membaca dengan melihat, ya baca dengan hafalan, jangan sampai tidak membaca Al-Quran sama sekali, ya. Karena kesibukan kita, ya mungkin ya tadi itu kalau saya contohkan, daripada dengan nyupir mobil ngelamun, ya hanya melihat lalu lintas
ya, ya lebih baik ya kalau kita bisa konsentrasi membaca Yasin ya lebih baik, atau membaca surat-surat yang lain ya, jadi agar supaya kita tetap zikrullah ya, jadi selalu ingat kepada Allah ya, dengan baca Al-Quran secara hafalan. Nggak bisa dengan membaca Al-Quran hafalan ketika berkendara ya dengan kalimat-kalimat thayyibah ya, supaya kita dapat perlindungan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi jangan sampai ya ngelamun lah, jangan sampai ya tidak konsentrasi ya dalam berkendara. Allahu a'lam bishawab. Moga-moga bermanfaat. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik alhamdulillahirabbil alamin. Wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.